Kita kembali di Sindo Prime, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta polisi menangkap pelaku pengerusakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan polisi telah mengamankan 1 orang pelaku. Gubernur Jawa Barat merespon beredarnya video bobotoh merusak Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada laga antara Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam. Deddy Mulyadi menyayangkan tindakan para oknum bobotoh yang merusak stadion GBLA, mulai dari mencabut rumput hingga menggunting jaring gawang. Deddy Mulyadi sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mencari para pelaku pengerusakan. Dan saat ini, 1 orang pelaku telah diamankan dan diperiksa oleh polisi. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi, saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Sebelumnya ribuan bobotoh tumpah ruah ke lapangan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam. Dalam momen tersebut, banyak oknum bobotoh yang melakukan pengerusakan, seperti merusak lapangan dengan menggunting jaring gawang hingga merusak rumput lapangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap IWAS alias Agus Difabel. Agus terbukti bersalah, pemirsa, karena terbukti melecehkan sejumlah wanita hingga mengakibatkan korban trauma. Sehat, Gus. Gus sudah siap, Gus. Terdakwa kasus pelecehan seksual IWAS alias Agus Difabel menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Oleh Majelis Hakim, Agus divonis 10 tahun penjara karena terbukti melecehkan sejumlah mahasiswi di Mataram hingga mengakibatkan korban trauma. Vonis yang dijatuhkan terhadap Agus lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 12 tahun penjara. Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Agus menyatakan berpikir terlebih dahulu untuk menempuh upaya banding. Yang intinya menyatakan terdakwa IWN Agus Pratama atau IWAS terbukti melakukan tindak pidana pencabulan lebih dari 1 kali, lebih dari 1 orang, dengan dilakukan primer, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 3 bulan. Terkait dengan hak hukumnya, ya, terkait dengan pikir-pikir. Jadi ada tenggang waktu selama 7 hari secara hukum untuk melakukan upaya hukum banding. Ya. Jadi Agus menyampaikan tadi pikir-pikir selama 7 hari ini. Tapi yang pasti tadi terdakwa menyampaikan kami akan mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim. Kasus Agus Difabel, pria disabilitas yang terjerat kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat sebelumnya viral di media sosial pada akhir tahun 2024 yang lalu. Kasus ini sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa menjadi tersangka pemerkosaan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Viral usai diduga menipu dengan menggunakan label halal, ternyata mengandung babi. Rumah makan ayam goreng Widuran di Solo akhirnya ditutup sementara. Warga Muslim di Solo mengaku kecewa atas kasus ini, pemirsa. Viral karena diduga melakukan penipuan dengan mengklaim berbagai produk halal, rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah disidak Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sayangnya, saat sidak berlangsung, pemilik rumah makan ayam goreng Widuran ini tidak berada di tempat. Wali Kota Solo pun menghubungi pemilik rumah makan melalui sambungan telepon dan memerintahkan restoran untuk tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya, tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga
kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen. Itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya Mas Wali? Ya, saya telepon Terus langsung. bagaimana Mas Wali? Ya, Beliau saya sampaikan, ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Warga Muslim di Solo mengaku kecewa atas kasus ini. Mereka berharap tak ada lagi pedagang nakal yang sengaja tak mencantumkan label non-halal. Kalau bisa tuh pedagang di Solo Raya itu dikasih tulisan, ditempeli produk ini halal apa tidak gitu. Jadi kita tahu, kita konsumen nggak tertipu. Jadi sebaiknya para pedagang jika memang jualannya non halal, sebaiknya mencantumkan tulisan, spanduk atau poster bahwa yang dijualnya itu ada non halal atau mengandung lemak babi. Jadi biar konsumen tidak kecewa, tidak merasa tertipu dengan adanya makanan yang non halal. Sebelumnya rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini viral karena diduga menggunakan bahan non halal tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Karyawan restoran pun menginformasi label non halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah mendapatkan protes dari sejumlah pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Ayus melaporkan. Dan pemirsa, MUI Kota Solo menganggap pemilik restoran Widuran ini menipu masyarakat karena menggunakan minyak babi di ayam goreng yang mereka jual. MUI meminta penjual terbuka jika memang produk yang dijual memang tidak halal agar tidak merugikan masyarakat. Karena orang jualan ayam goreng itu tahunya kan halal karena memang ayam itu menurut Islam kan halal ya, nggak tahunya dicampur dengan yang haram, yaitu minyak babi. Jadi ya akhirnya ayam yang seharusnya halal menjadi haram. Nah ini yang ada unsur penipuan, nggak jujur. Kami sangat menyesalkan usaha yang seperti itu, kuliner tapi tidak jujur, karena merugikan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ribuan pencari kerja mendatangi bursa pencarian kerja yang digelar di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Membludaknya pencari kerja membuat sejumlah pelamar kerja berdesak-desakan, bahkan ada yang pingsan. Ribuan pencari kerja saling berdesakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara di depan gedung Presiden University yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Minimnya pengamanan dari panitia membuat ribuan pencari kerja jatuh pingsan. Selain itu, beberapa pekerja sempat saling adu mulut dan nyaris terjadi kericuhan antar pencari kerja. Dari rumah dari jam 7. Ada antrean berapa jam? Apa? Antrean berapa jam? Antreannya bisa sampai sejam setengah. Jam-jam ya? Iya, berjam-jam. Desak-desakan juga? Apa? Desak-desakan? Iya, desak-desakan. Dorong-dorongan. Sebanyak 64 perusahaan membuka lowongan kerja dengan merekrut 2.700 lebih tenaga kerja. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000. Artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000.
Meski demikian, ribuan pencari kerja yang memadati bursa pencarian kerja tetap bertahan di lokasi dan berharap ke depannya pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menggelar kegiatan serupa dengan lebih baik lagi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rois melaporkan. Ya, masih tentang lowongan pekerjaan, pemirsa, pemerintah berencana menghilangkan sejumlah aturan dalam lowongan pekerjaan, mulai dari batas usia hingga syarat good looking dilarang dijadikan syarat pencari pegawai. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kementerian Ketenagakerjaan pun meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji, kepadatan di Masjidil Haram di Mekah mulai terasa signifikan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.